Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada vlog kali ini kita akan bahas tentang proteksi source code ya. Nah, jadi ini juga merupakan suatu topik yang sering muncul di kalangan di grup programming. Beberapa yang saya lihat diantaranya di grup PHP dan juga grup Android ya. Saya kurang tahu di grup-grup yang lain, tapi di Node.js saya tidak menemui, di Golang juga belum pernah ada pembahasan tentang proteksi source code ya. Nah, mungkin ini salah satunya karena kalau di PHP itu kita mendeliver aplikasi atau mendeploy aplikasi ke server itu dalam bentuk source code ya. Jadi source code-nya benar-benar source code ya, script-nya gitu. Itu yang kita upload ke dalam server, kemudian dari situ baru dijalankan. Nah, sebetulnya kalau aplikasi kita buat sendiri dan kita gunakan sendiri, ini tidak menjadi masalah ya, karena ya servernya server kita sendiri gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya kita mendeploy aplikasinya ke servernya orang lain gitu ya. Server orang lain ini bisa berupa misalnya project ya. Jadi kita mengerjakan project berbayar untuk klien dan kemudian aplikasinya kita deliver ke klien gitu kan. Atau bisa juga kita deploy aplikasi walaupun aplikasi kita sendiri, tapi kita deploy ke shared hosting. Yang shared hosting itu ya hosting seperti rumah web gitu ya, WH Plus atau hosting yang biasanya kita kelola dengan menggunakan cPanel gitu. Jadi kita upload ke sana source code-nya sehingga bisa dijalankan dan bisa diakses orang dari internet gitu ya. Nah, ini biasanya menjadi problem atau menjadi menjadi problem di kalangan programmer PHP karena sudah sering terjadi pencurian source code gitu. Jadi ada orang yang dia berpura-pura menyelenggarakan layanan hosting gitu kan. Karena memang layanan hosting ini tidak sulit ya teman-teman ya. Jadi layanan hosting ini kalau kita mau menyelenggarakan layanan hosting, kita tidak perlu punya server, tidak perlu investasi besar-besar gitu ya. Kita cukup menjadi reseller saja gitu. Jadi kalau kita jadi reseller, nanti kita bisa beli atau sewa server dari luar negeri ataupun dari provider lokal. Nah, kemudian di server tersebut kita bisa langsung jualan gitu. Bahkan beberapa supplier itu ada yang sudah menginstalkan aplikasi untuk pengelolaan website juga gitu. Jadi kita benar-benar nggak usah nginstal cPanel sendiri, nggak usah setup sendiri. Pokoknya tinggal jualan aja, tinggal bikin website yang berisi daftar harga, price list gitu ya. Kemudian kita jualan, begitu kita terima uang, langsung kita alokasikan space hosting sebesar yang dibayar oleh kliennya tersebut gitu. Nah, dengan mudahnya kita menjadi reseller hosting, maka ada ada beberapa oknum ya yang dia kemudian menyalahgunakan kemudahan tersebut untuk mencuri source code gitu. Jadi dia pura-puranya menyediakan hosting, kemudian nanti kalau sudah ada klien yang menggunakan layanan hosting tersebut, maka nanti si source code-nya akan dicuri dan kemudian dijual di marketplace gitu. Jadi kita sering menemui ada yang jual misalnya dijual aplikasi SDM gitu ya, HR, fiturnya komplit. Nah, source code-nya Rp100.000 gitu ya. Atau bahkan ada juga yang jual kayak jual paket game zaman saya kecil dulu ya, 40 in 1 gitu. Jadi dalam satu paket isinya ada 40 aplikasi gitu. Nah, ini kita nggak tahu asal-usulnya dari mana, dan ada beberapa komentator netizen yang dia mencurigai bahwa ini merupakan hasil panen dari hosting abal-abal tersebut gitu ya. Nah, jadi ini kemudian menjadikan wacana proteksi source code. Nah, demikian juga kalau kita lihat di komunitas Android,
memang kalau kita lihat sih memang banyak juga ya orang yang jual aplikasi, misalnya aplikasi yang mirip Gojek gitu ya, aplikasi ojek online gitu. Nah, kemudian harganya ya tidak masuk akal gitu ya, 100.000 lah atau 200.000 gitu ya. Kemudian ada screenshotnya segala macam gitu. Nah, kalau ini saya kurang tahu bagaimana modus pencuriannya, karena kan biasanya yang kita deliver itu kan, atau yang kita deploy itu kan dia sudah berbentuk APK ya, sudah berbentuk APK yang sudah dikompil. Nah, jadi kalau udah jadi APK kan agak effort lah ya kita untuk mengambil source code-nya. Jadi harus di decompile dulu, kemudian setelah di decompile, kemudian mungkin harus dirapi-rapikan dulu gitu ya, sehingga dia bisa digunakan, bisa dibaca source code-nya dan bisa dimodifikasi gitu. Nah, jadi makanya di dua platform ini, yaitu PHP dan Android, lumayan sering ya bermunculan topik-topik seperti ini. Topik-topik yaitu proteksi source code ya. Mungkin karena seringnya terjadi pencurian ini, jadinya akhirnya yang bikin aplikasi gondok gitu ya, udah bikin capek-capek, kok orang lain tinggal jualan saja gitu ya. Nah, ini ini tentunya bikin bete gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memproteksi source code ya? Kalau saya sendiri sebetulnya tidak terlalu protektif terhadap source code ya. Oh iya, satu lagi juga, klien kita zaman dulu juga pernah ada yang dia juga protektif terhadap source code. Aplikasinya itu aplikasi bisnis ya, kayak accounting, finance gitu. Kemudian dia bikinnya menggunakan aplikasi desktop gitu. Aplikasi desktop jadinya ya sebetulnya sih dikompil juga ya, dikompil dan di-deliver ke klien dalam bentuk dalam bentuk terkompil gitu, exe gitu kan, karena aplikasi desktop untuk Windows. Nah, tapi masalahnya dia punya pengalaman buruk, yaitu ada karyawannya yang jahat gitu ya, sehingga dia resign, kemudian membawa source code dan kemudian mengambil alih beberapa kliennya dari rekan saya tersebut gitu. Jadi dia menjadi agak trauma dengan source code ya, dengan proteksi source code, sehingga pengen memproteksi source code-nya gitu ya. Nah, jadi memang pengalaman-pengalaman buruk ada ya. Nah, bagaimana dengan saya sendiri ya? Kalau saya sendiri secara pribadi tidak terlalu protektif terhadap source code. Jadi semua programmernya TVC dia punya akses penuh terhadap source code, tidak saya batas-batasin gitu ya. Demikian juga kalau yang aplikasi kita di Taskia, malah itu source code-nya kita open, kita set public repo GitLab-nya gitu ya. Nah, kenapa seperti ini ya? Karena dari pengalaman saya ya, ini tentunya dari pengalaman pribadi. Kalau teman-teman yang punya pengalaman lain atau pengalaman lain dan story lain, bisa di-share di kolom komentar nantinya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu source code itu sebetulnya secara value dia tidak terlalu tinggi ya, karena khususnya untuk aplikasi-aplikasi yang biasa kita bikin, biasa dibikin di biasa RTVC bikin gitu ya. Nah, kita sebetulnya mayoritas aplikasi yang kita bikin itu adalah aplikasi bisnis ya. Aplikasi bisnis ya, seperti accounting, finance, kemudian payment gateway, kemudian transaction processing gitu kan, virtual account dan sebagainya gitu. Nah, aplikasi-aplikasi ini ya kita bahas mungkin ada dua kategori ya. Yang pertama aplikasi bisnis biasa, yang kedua payment gateway. Nah, untuk yang aplikasi bisnis biasa seperti accounting, finance, HR gitu ya, aplikasi akademik, siakad gitu. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini sebetulnya kesulitan yang terbesarnya adalah di fase implementasi gitu. Jadi di requirement dan implementasi. Nah, di requirement itu bagaimana kita bisa mengcapture proses bisnis ataupun data-data atau flow bisnis dan struktur data yang digunakan di dalam bisnis yang mau kita buatkan aplikasinya gitu. Jadi misalnya alur accountingnya, alur finance-nya, kemudian perhitungan gaji, kemudian perhitungan pajak gitu ya. Nah, itu itulah tahap yang paling sulit untuk kita lakukan di dalam fase pembuatan aplikasi gitu.
Nah, dan ini sebetulnya resikonya lebih ke internal kita sendiri ya, ke RTPC khususnya, karena kita biasanya mengestimasi project itu nilai rupiahnya itu berdasarkan daftar fitur, yang mana daftar fitur ini nanti kita akan hitung kompleksitasnya gitu, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita salah estimasi, maksudnya kalau misalnya ternyata fitur yang kita estimasi kita kira gampang, kemudian kita cas murah, padahal ternyata sebetulnya kompleks dan sulit, maka kita akan rugi di situ karena kita akan mengalami pembengkakan biaya gitu ya. Jadi bikinnya lebih lama, programmernya lebih banyak, jadi kita secara biaya lebih besar gitu ya daripada yang kita tagihkan ke klien. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, untung dong. Misalnya kita estimasi sulit gitu ya, tapi ternyata dia mudah gitu, bikinnya gampang gitu ya. Ini berarti untung dong, untungnya gede. Ya bisa jadi seperti itu ya, atau bisa jadi juga justru kita jadi kalah bersaing ya sama kompetitor. Kalau misalnya ada kompetitor yang memasukkan budget dengan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi ya bukan berarti kita salah estimasi, kegedean estimasi itu untung ya, tapi bisa jadi juga bikin kita jadi nggak dapat project gitu kan. Nah, jadi resiko di requirement itu kesulitan di requirement itu akan resikonya lebih ke internal kita sendiri, ke tim development gitu. Nah, sedangkan kalau resiko di implementasi itu nantinya juga ya sebetulnya berdampak juga ke ini ya, ke biaya project ya, karena resource kita pasti akan tertahan di project tersebut. Tapi ini juga ada resiko di sisi klien, karena dia yang harusnya sudah bisa pakai aplikasi, maka dia jadi tidak bisa pakai aplikasi. Nah, kesulitan terbesar kan tadi di requirement dan di implementasi gitu ya. Jadi tentunya cost, proporsi costnya itu kalau kita breakdown, maka proporsi cost di aplikasi bisnis itu ya besarnya di requirement dan di implementasi gitu. Nah, sedangkan untuk codingnya sendiri sebetulnya di zaman sekarang tahun 2024 ini, kalau kita menggunakan Spring Boot ya, apalagi Spring Boot, kemudian mungkin Laravel gitu ya, kemudian framework lain, maka aplikasi bisnis itu akan sangat mudah sekali kita bikin ya. Karena aplikasi bisnis kan pada intinya adalah kita insert, update, delete, dan kemudian select dari database gitu kan. Jadi misalnya terjadi transaksi ya kita insert ke database, kemudian kita update data stoknya gitu ya, atau update saldonya. Kemudian setelah itu kita akan membuat laporan transaksi, maka kita select gitu kan. Jadi sebetulnya secara teknis itu tidak ada kesulitan yang signifikan di dalam kita membuat aplikasi bisnis gitu ya. Nah, jadi apalagi dibantu dengan framework modern yang memudahkan kita, sehingga untuk kegiatan insert, update, delete tersebut bahkan kita tidak perlu menulis kode program gitu ya. Kita tinggal pakai library saja, udah langsung dibuatkan kode programnya gitu. Nah, jadi untuk masalah source code ataupun fase coding atau ya fase construction gitu ya, kalau kita bicara di siklus developmentnya, di SDLC-nya, maka di fase coding ini sebetulnya tidak banyak effort yang kita kerjakan ya, dibanding dengan requirement dan implementasi tersebut. Kita tidak bilang codingnya gampang juga, tapi intinya added value terbesarnya adalah di requirement dan implementasi tersebut gitu ya. Nah, jadi makanya kalau misalnya dibilang source code-nya gimana ya, source code-nya kalau saya tidak terlalu protektif, ya kalau mau bawa ya bawa aja gitu kan, karena punya source code belum tentu bisa mengimplementasikan ya. Nah, sebagai analogi, kalau kita lihat di luaran sana untuk aplikasi yang model-modelan aplikasi bisnis atau ERP, kita lihat bahwa konsultan SAP gitu ya, kemudian kalau yang ininya Odoo gitu. Nah, konsultan tersebut ya mereka dibayarnya untuk
untuk melakukan requirement, kemudian customize sedikit, kemudian implementasi gitu kan. Implementasi meliputi training, kemudian migrasi data gitu, kemudian ya mungkin customize report-report yang spesifik untuk perusahaan yang kita mau pasangin aplikasi gitu. Nah, jadi source code-nya sendiri ya sebetulnya belum tentu bisa langsung digunakan. Nah, jadi itu faktor pertama kenapa saya tidak terlalu protektif ya. Yang pertama itu ya karena punya source code belum tentu bisa implementasi gitu ya. Percuma kita punya source code aplikasi akunting tapi kita nggak ngerti proses bisnis akunting, ya gimana mau implementnya kan gitu. Kita tidak akan bisa paham ini struktur tabelnya ini isinya apa aja, tabel A mau diisi apa, tabel B mau diisi apa gitu ya, kan kita nggak paham juga gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, faktor kedua adalah mengenai kepercayaan kita terhadap source code ya. Ini terutama yang tadi aplikasi kategori kedua yang itu yaitu payment gateway. Kita di RTVC juga banyak bikin aplikasi payment processing ya, dari virtual account, kemudian untuk cash disbursement gitu ya, untuk mendistribusikan uang ke banyak rekening gitu, atau justru mengumpulkan dari banyak rekening menjadi ke satu rekening induk gitu ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bersifat bisnis kritikal ya. Jadi kalau misalnya di situ ada salah coding, maka nanti selisih uang dan itu bisa rugi gitu ya. Misalnya kita selisih 1.000 rupiah aja, kalau sehari ada 1 juta transaksi, ya berarti sudah 1M gitu kan, 1.000 juta ya 1 miliar gitu kan. Nah, padahal aplikasi kita itu ada yang dalam sehari dia memproses 8 juta transaksi gitu. Nah, meleset 1.000 aja itu bisa 8 miliar sehari gitu kan. Nah, jadi untuk aplikasi yang seperti ini, yang bisnis kritikal seperti ini, yang urusannya duit, ya tentunya kita tidak percaya gitu ya dengan source code yang kita dapatkan dari internet gitu kan. Jadi misalnya ada yang jual aplikasi payment gateway 100.000 gitu. Ya masa iya kita yakin itu 100.000 aplikasinya jalannya benar gitu ya. Bukannya meremehkan yang bikin, cuman kalau kita nggak lihat sendiri ya ini ya kita sulit untuk percaya gitu ya, apalagi kita jalankan di production dan memproses transaksi sekian miliar gitu ya. Nah, jadi lebih ke masalah trust aja gitu ya. Bagaimana kita yakin bahwa dia hitungannya benar, yang pertama. Yang kedua, apakah dia bisa jalan dengan baik dengan di load yang tinggi gitu kan. Jangan-jangan nanti dia hang baru 1.000 transaksi kemudian dia bengong gitu kan. Ya macet lah transaksi ya. Gimana kita mau memproses 8 juta transaksi nantinya, ya bisnis jadinya macet dan tidak berjalan, sehingga kerugiannya besar gitu. Nah, jadi yang kedua itu ya tadi masalah trust gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah zaman sekarang bikin aplikasi itu bukanlah sesuatu yang aplikasi bisnis ya kita bicaranya ya. Kalau game dan aplikasi embedded gitu saya tidak ada pengalaman, jadi tidak bisa komen. Jadi yang kita bahas di sini adalah aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis kalau zaman sekarang itu dengan adanya berbagai framework modern, bikinnya itu sudah tidak sulit lagi ya. Jadi kalau misalnya kita seandainya gini, misalnya saya dikasih source code aplikasi payroll gitu ya, aplikasi penggajian lah gitu ya. Saya dikasih source code aplikasi penggajian. Ini katanya lengkap fiturnya, mulai dari pajak, mulai dari rekrutmen, kemudian nanti perhitungan gaji, bisa 3 shift segala gitu ya. Kemudian bisa menghandle shiftnya supir taksi ya, 2 hari kerja 1 hari libur, kemudian 3 hari kerja 1 hari libur gitu ya. Nah, yang seperti ini Yang seperti ini misalnya saya dapat aplikasinya pun saya agak mikir-mikir untuk implementasi karena rumit ya, karena rumit perhitungannya. Terus ya untuk mempelajari source code-nya aja itu butuh waktu lama ya. Kan kita harus tahu alur
kode programnya seperti apa, rumusnya dia codingnya di sebelah mana, kemudian cara ngitungnya gimana, pembulatannya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus pelajari itu source code sehingga kita bisa implementasi dengan baik, dan juga kita bisa customize kalau misalnya ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang belum tercover oleh source code ini gitu. Nah, daripada saya mempelajari source code orang lain selama berbulan-bulan ya kan kita tahu ya, baca source code itu bukan hal yang gampang gitu. Jangankan source code orang, source code kita sendiri aja kalau kita disuruh baca 3 bulan kemudian itu belum tentu bisa bacanya gitu. Nah, jadi daripada saya baca source code orang 3 bulan, mendingan saya bikin ulang aplikasi yang sama 3 bulan gitu kan. Nah, jadi kalau saya sekarang lebih melihatnya seperti itu gitu. Jadi misalnya jadi kalau sekarang ada request dari calon klien gitu ya, ini saya punya source code nih, tolong di maintain dong, tambahin fitur ini itu gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu biasanya ini requestnya ini besar atau enggak gitu ya. Kalau misalnya requestnya kecil ya oke lah, kita bisa tambal sulam dari source code yang sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya dia agak besar ininya, size-nya, dan lumayan kompleks, kemudian perubahannya ya, maksudnya perubahan yang diminta itu lumayan kompleks, kita akan lihat dulu keseluruhan aplikasinya. Jadi kalau misalnya aplikasinya ini atau misalnya ada klien yang bilang saya mau aplikasi yang seperti ini fitur-fiturnya, ini udah ada aplikasi contohnya ya kayak gini gitu ya. Nah, daripada saya dikasih source code-nya aplikasi itu, lebih baik saya minta screenshot aplikasi tersebut yang komplit, terutama modul-modul transaksi dan reportnya, dan kemudian saya bikin ulang gitu. Jadi itu akan jauh lebih mudah dan lebih confidence dengan jeroannya daripada kita menggunakan punya orang lain gitu ya. Jadi itu faktor yang ketiga. Lebih zaman sekarang lebih seringkali lebih murah dan lebih baik kalau kita bikin sendiri gitu daripada kita pakai source code orang lain. Nah, faktor keempat adalah yang jangankan aplikasi orang lain gitu ya, yang tadi saya bilang minta screenshotnya aja kemudian kita bikin ulang gitu. Aplikasi kita sendiri aja itu sering kali kita rewrite gitu. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah beberapa tahun umurnya gitu ya. Kemudian namanya aplikasi kalau dipakai itu pasti source code-nya jelek ya. Jadi yang namanya clean code dan macam-macam itu ya itu versi awal begitu sebelum dia deploy aja kadang-kadang sudah ada permintaan perubahan gitu kan. Nah, jadi langsunglah kita bikin tambal sulam gitu kan. Nah, kemudian pas kita deploy lemot. Nah, terus kemudian kita bikinkan kode-kode program untuk tuning performance gitu ya. Makin jelek lagi tuh source code ya. Nah, kemudian nanti ada change request sana sini, minta perubahan ini itu, proses bisnis berubah, kemudian ada yang tadinya kepikiran seperti ini ternyata pasti jalanin kok enakan kayak gitu, akhirnya kita ganti gitu ya. Nah, jadi singkat kata, si aplikasi source code kita sendiri ini setelah beberapa tahun kita pakai itu udah nggak enak lagi untuk di maintain gitu. Jadi untuk nambahin itu udah ribet lah gitu ya. Nah, biasanya ini yang seperti ini kita rewrite ya. Jadi kita buang, fungsi-fungsinya kita samain, tampilannya kita samain, tapi isi dalamannya itu kita ganti full 100% gitu. Dan ini udah sering kita lakukan di Taskia itu. Aplikasi akademiknya itu karena banyak ini ya, paling sering dipakai, paling intensif, dan juga sering terjadi perubahan proses bisnis di situ. Itu udah ada 3 kali kita tulis ulang gitu ya. Ya, usernya sih dia tidak tahu menau ya, dia taunya ya pakai aplikasi ya begitu gitu. Tapi sebetulnya secara internalnya itu udah 3 kali kita tulis ulang itu aplikasi gitu ya. Nah, jadi artinya jangankan aplikasi orang lain, aplikasi kita sendiri aja source code-nya kita buang gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi makanya kalau buat saya pribadi ya, proteksi source code itu ya sesuatu yang tidak usah dipikirin lah gitu ya. Karena toh source code kita sendiri itu juga dalam beberapa tahun dia akan obsolete dan dia sudah usang gitu, kita buang.
ya ngapain diprotek-protek banget gitu ya, udah kasih aja buat orang-orang lain gitu ya, entah dia mau pakai belajar ataupun dijual ya, kalau bisa jual ya silahkan gitu ya. Oh iya, satu lagi mengenai masalah rewrite tadi ya, selain karena masalah source code-nya udah jelek gitu ya, udah compang-camping dan tambah sulam kiri kanan, juga masalah ini ya, masalah library ya. Jadi library itu sepanjang semakin lama kan dia semakin dikembangkan sama orang. Jadi yang tadinya codingnya banyak, seringkali itu jadi sedikit kalau kita menggunakan versi yang baru ya. Nah jadi jadi banyak fitur banyak kode-kode program yang tadinya kita harus bikin sendiri, tapi ternyata belakangan disediakan oleh si framework gitu. Sehingga ya kalau yang seperti ini ya kita menghapus-hapusin source code ya. Nah jadinya seperti itu, daripada kita ngapus-ngapusnya lumayan banyak, udah aja kita hapus semua dan kita bikin ulang gitu. Nah jadi tadi selain faktor dari si source code ini sudah jelek, juga library-nya sudah semakin advance, sehingga kita perlu mengupdate source code kita sendiri gitu ya. Aduh, mama dah. Oke, nah jadi seperti itu ya kira-kira gambaran umumnya kenapa saya tidak terlalu semangat memproteksi source code. Nah, jadi kalau yang butuh source code, misalnya aplikasi akademik si Akad itu ada di GitLab-nya Taskia, gitlab.com/taskia.ac.id ya. Di situ ada aplikasi si Akad, ada aplikasi PMB, penerimaan mahasiswa baru ya. Kemudian ada aplikasi akunting, kemudian aplikasi budgeting dan finance ya, untuk mengajukan anggaran, pencairan anggaran dan sebagainya. Kemudian ada juga aplikasi HR ya. HR itu ya buat payroll sih terutama ya. Untuk rekrutmen kita belum bikin. Kemudian ada aplikasi apa lagi ya? Ya kira-kira itulah. Nanti bisa di cari-cari sendiri. Oh ya, integrasi dengan beberapa virtual account beberapa bank juga ada ya. Ada satu bank yang tadinya kita open juga itu source code-nya ya, cuman ternyata kita di email sama orang banknya minta di close ya, karena jadi temuan audit di sisi mereka gitu ya. Sebetulnya sih saya rada heran juga kenapa jadi temuan ya. Padahal payment gateway aja, contoh coding buat connect ke mereka itu dipampang di dokumentasi gitu. Tapi ya anyway, karena di request ya udah kita close akhirnya, jadi tidak public lagi gitu ya untuk untuk kode programnya gitu. Nah jadi seperti itu, silakan dilihat-lihat di reponya Taskia terutama. Kalau ada yang bermanfaat ya silakan pakai aja. Kalau butuh penjelasan, ini fiturnya bagaimana, kemudian ini struktur source code-nya bagaimana, silakan nanti komen aja di kolom komentar. Nanti yang mananya nanti kita bisa jadwalkan video untuk membahas internalnya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.